tentang IPK, cum laude itu kan di mata masyarakat atau bahkan di dunia akademisi itu sendiri kan sebenarnya sudah bahasa kasarnya sudah menjadi doktrin gitu. Misalnya, ini predikat cum laude itu artinya mahasiswa ini terjamin masa depannya, karirnya gitu. Sehingga butuh banyak sekali pertimbangan untuk menyatakan itu. Tapi saya bisa mengatakan bahwasannya predikat cum laude itu tidak bisa menjamin seseorang, tetapi predikat cum laude itu dapat memperbesar potensi seseorang untuk sukses. Gitu. Cuman kita salah kaprah antara kita bisa masuk gerbang sama dengan kita masuk rumah gitu. Predikat cum laude itu saya analogikan seperti kita baru masuk gerbangnya aja gitu, tetapi kita belum bisa masuk rumahnya. Sehingga artinya kita kalau misalnya dapat predikat cum laude ya pasti udah, kalau dicek CV misalkan ya udah pasti lanjut gitu. Tetapi kan masih ada tahap-tahapan selanjutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Peradilan Semu FHKM UP, yang dimana episode kali ini akan membahas tema menarik nih bagi para mahasiswa, yaitu hidup dalam bayang-bayang IPK harus cum laude atau cuma lulus. Sebelum kita mulai diskusinya, seperti biasa kita akan melakukan jargon Peradilan Semu terlebih dahulu ya. Bang Erza mungkin tahu jargonnya? Oke. Peradilan Semu FHKM UP, Multum in Parvo. Oke, lanjut aja ya Bang. Perkenalkan, saya moderator hari ini yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Saya Cindy Lediandini. Dan hari ini saya tidak sendiri nih, karena di hadapan saya sudah ada hadir narasumber yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selamat siang Bang. Diperkenalkan diri dulu sebelumnya. Mungkin bisa sekalian disebutkan juga Bang, dari angkatan berapa dan ngambil PK berapa. Oke, perkenalkan semua, nama saya Ezra Farhan. Saya alumni Universitas Pancasila, Fakultas Hukum dari angkatan 20. Konsentrasi saya waktu itu hukum pidana. Oke, dari Bang Erza gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman, saya yakin kalian semua udah gak sabar nih untuk menyimak diskusi kita kali ini. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu membaca TOR atau Term of Reference sebagai pengantar diskusi kita kali ini. IPK dan gelar cum laude sudah lama menjadi tolak ukur kesuksesan akademik mahasiswa. Tidak jarang mahasiswa merasa tertekan untuk selalu mendapatkan nilai sempurna demi memenuhi standar ideal tersebut. Padahal, kenyataannya tidak semua orang punya kondisi dan jalur yang sama. Banyak mahasiswa yang memilih untuk aktif di organisasi, kegiatan sosial, atau fokus pada pengembangan skill non-akademik demi mempersiapkan diri di dunia kerja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar seperti, apakah kuliah memang harus berakhir dengan predikat cum laude atau cukup lulus dengan pengalaman yang lebih beragam? Apakah IPK masih menjadi penentu utama kesuksesan seseorang, atau justru pengalaman, relasi, dan soft skill yang kini lebih dibutuhkan di dunia nyata? Podcast ini hadir untuk membuka ruang diskusi secara informal dengan jujur dan reflektif mengenai dilema mahasiswa seputar akademik, IPK, dan realita pasca kampus. Harapannya dari obrolan ini bisa tumbuh pemahaman baru tentang arti sukses bagi mahasiswa atau mahasiswi hukum secara lebih luas dan manusiawi. Dengan diadakannya diskusi bersama melalui podcast kali ini, kami berharap seluruh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila maupun audiens pada laman Instagram UKM Peradilan Semu FHKM UP dapat memberikan motivasi dan inspirasi melalui cerita nyata dari narasumber dengan berbagai latar belakang prestasi akademik dan juga mengajak pendengar berpikir kritis tentang sistem pendidikan dan ekspektasi terhadap nilai atau IPK. Oke, baik, kita mulai sesi diskusi hari ini ya Bang. Menurut Bang Ezra, kuliah itu tuh harus banget dapet cum laude supaya bisa sukses, atau yang penting lulus aja? Sebenarnya itu tuh udah cukup belum sih Bang? Oke. Mungkin sebelum jawab langsung, mau sedikit menanggapi judulnya. Mungkin kedengarannya judulnya ya agak santai ya, cuman sebenarnya kalau dibedah lebih mendalam tentang IPK, cum laude itu kan di mata masyarakat atau bahkan di dunia akademisi itu sendiri kan sebenarnya sudah bahasa kasarnya sudah menjadi doktrin gitu. Misalnya, ini predikat cum laude itu artinya mahasiswa ini terjamin masa depannya, karirnya gitu.
Jadi saya melihat judul ini cukup provokatif sebenarnya, walaupun terdengarnya ya lebih santai sebenarnya. Cuman kalau kita lihat lagi ya cukup provokatif karena kita mencoba mendekonstruksi gitu, membongkar kembali apakah memang IPK itu masih relevan nggak sih, cum laude itu masih relevan nggak sih untuk menjadi parameter utama kan? Itu arah perbincangan kita. Untuk pertanyaan ini mungkin kita harus sepakat dulu secara definisi apa itu cum laude. Itu kan predikat yang diberikan kepada mahasiswa pada hasil akhir perkuliahan ya. Tentu dia memenuhi syarat-syarat tertentu, tapi secara umum biasanya tentang IPK gitu, minimal 3,5 ya kan biasanya yang bisa kita temui di universitas. Akhirnya hal itu bisa menimbulkan apa ya ke kita suatu penghargaan yang prestisius bagi hampir semua mahasiswa. Mungkin kalau setiap kuliah gitu berharap cum laude gitu kan biasanya. Ya, tetapi kalau kita bedah apakah sukses itu akan secara beriringan dengan predikat cum laude itu, mungkin saya katakan dengan berat hati sebenarnya kalau saya merasa kesuksesan itu adalah hal yang cukup kompleks untuk dicapai gitu. Karena saya melihat sendiri untuk sukses itu butuh banyak variabel, dan saya melihat kalau sukses itu dia butuh faktor keberuntungan itu terbesar. Karena kita misalkan anggaplah seorang yang lahir dari ekonomi yang cukup atau bahkan lebih gitu, jadi dia terpenuhi secara gizi, secara fasilitas pendidikan, secara mungkin mendapatkan bisa berkuliah aja tuh udah cukup mewah untuk zaman sekarang gitu kan. Nggak semua orang bisa berkuliah gitu. Jadi sehingga pertanyaan apakah cum laude itu akan menjadi parameter utama, itu pertanyaannya cukup reduksionis, jadi terlalu sempit sebenarnya untuk menyatakan bahwasannya cum laude itu dapat dinyatakan kemudian hari orang itu akan mahasiswa itu akan menjadi orang yang sukses. Sehingga butuh banyak sekali pertimbangan untuk menyatakan itu. Tapi saya bisa mengatakan bahwasannya predikat cum laude itu tidak bisa menjamin seseorang, tetapi predikat cum laude itu dapat memperbesar potensi seseorang untuk sukses. Tadi saya bilang sebelumnya bahwasannya faktor keberuntungan itu menjadi faktor penentu sukses kan sebenarnya. Betul sekali. Tetapi kalau ya beruntung saja tetapi tidak dijalankan, ya sama aja bohong sebenarnya kan ya. Jadi ya misalkan dia dapat fasilitas pendidikan tetapi nggak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi ya kalau ada orang yang misalkan tidak cum laude, yang ya lulusannya biasa aja, IPK biasa aja, atau bahkan ada orang yang putus kuliah, ada yang tidak kuliah sama sekali, ya bukan berarti ya secara determinan atau secara pasti itu orang nggak bakal sukses, nggak juga sih sebenarnya. Ya kita bisa lihat ya misalkan contoh klise gitu, misalkan Mark Zuckerberg, terus Bill Gates yang putus sekolah tetapi ya pada akhirnya sukses juga karena iya betul kan. Jadi akhirnya orang sukses juga karena dia punya kemauan, walaupun gagal di dunia akademisi tapi di dunia bidang lain ya dia bisa memaksimalkan. Kalau pandangan saya seperti itu. Oke. Mungkin itu dari jawaban Bang Erza. Kita lanjut ke next question kali ya Bang. Sebenarnya apa aja sih Bang beban yang dirasain mahasiswa pas ngejar cum laude? Itu tuh jadi motivasi atau malah bikin stres sendiri ya? Oke. Relevan sebenarnya pertanyaannya. Waktu saya kuliah ini mungkin sedikit perjalanan pribadi aja ya. Awal-awal kuliah gitu, predikat cum laude ya cukup menggiurkan gitu. Sebagai mahasiswa baru, pengen ngejar cum laude kan. Kalau saya sendiri waktu itu pengen ngejar karena beban moral, karena orang tua sudah membiayai gitu kan. Jadi ya bahasa sederhana untuk menghadiahkan orang tua itu predikat cum laude gitu kan. Karena kan saya belum mampu untuk mengembalikan biaya misalkan pada saat itu. Jadi saya memaksimalkan hal tersebut dengan memberikan cum laude. Apakah stres apa enggak? Saya bilang sih kalau stres sih wajar aja. Untuk mahasiswa stres untuk mengejar nilai. Iya, mengejar nilai ya stres ya biasa aja. Justru saya malah melihat kalau mahasiswa stres itu bagus itu. Kenapa? Karena memang kalau stres artinya mahasiswa itu ada ketakutan untuk nilai jelek gitu, untuk mengecewakan orang tua misalkan.
Karena memang stres di manusia itu sendiri kan sebenarnya self mechanism manusia untuk menghindari suatu yang membahayakan dirinya. Sehingga kalau sekarang diimplementasikan, artinya kalau mahasiswa ketakutan untuk misalkan esok ada ujian mata kuliah apa yang sulit-sulit, ke stres gitu, kita pada SKS sistem kampus malam gitu. Tetapi stres itu meningkatkan konsentrasi, itu jujur aja. Kalau kita semakin stres akan adrenalin, cuman kurang baik juga sebenarnya kalau dilakukan terus menerus. Cuman kalau sesekali mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya sih kalau stres ya nggak apa-apa ya memang sudah seharusnya, dan itu juga memberikan advantage, memberikan keuntungan sebenarnya untuk mahasiswa. Tetapi ya jangan sampai ke tahap depresi. Oh iya, ya kan? Ya. Takut sih itu. sampai depresi. Kalau stres sih nggak apa-apa, cuman kalau sampai depresi itu yang bahaya gitu. Karena dulu saya mengetahui, sebenarnya saya bukan psikolog ya, tidak di bidang psikolog, cuman saya melakukan observasi sendiri lah di 2 semester awal itu. Saya merasa kok ini jadi depresi bukan stres lagi gitu. Jadi gak sehat lah untuk mental kita. Jadi ya untuk perkuliahan jadi menghalalkan segala cara gitu, mencontek ujian. Saya jujur aja pernah mencontek. Tapi ya akhirnya refleksi bahwasan itu nggak sehat, jadi ya udah terima aja konsekuensi. Kalau memang misalkan nilai jelek ya udahlah terima gitu. Atau bahkan saya waktu itu, mungkin ini akan menjadi pro kontra, kalau saya sendiri tidak pernah untuk remedial kalau nilai jelek sih, karena saya emang berusaha untuk mengikis rasa obsesi saya untuk cum laude waktu itu. Udahlah biarin nilai jelek, bukan nilai jelek itu bukan arti pasrah, tapi menerima konsekuensi. Oh berarti di mata kuliah lain saya harus lebih maksimal gitu. Tapi kalau mata kuliah yang jelek ya udah berarti emang kemampuan saya segitu. Jadi untuk nilai, mohon maaf sebelumnya Abang, untuk nilai yang sebelumnya misalnya Abang itu rendah, jadi ya udah Abang lebih kayak kita lebih lihat ke depan aja, nggak usah di stay di sini terus gitu ya. Tapi itu pandangan pribadi sih sebenarnya. Tapi kalau yang lain punya misalkan remedial ya nggak masalah juga. Cuman saya melatih diri agak lebih sedikit ekstrim gitu untuk tidak remedial. Jadi melatih diri, melatih mental supaya ya udah kalau pengen dapat nilai bagus ya belajar gitu. Jadi saya tidak seakan-akan menyepelekan jadi ntar bisa remet gitu. Kalau saya pribadi. Emang kalau yang lain remet ya nggak masalah. Ya, itu mungkin balik ke individu iya, betul. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Terus gimana Bang cara ngatur waktu antara belajar buat ngejar IPK sama ikut aktivitas lain kayak organisasi atau magang? Nah itu kan kadang suka bentrok banget tuh aktivitas tersebut. Itu gimana Bang? Itu terjadi di saya di semester 6. Di situ saya ikut organisasi di semester 6 cukup telat itu sebenarnya. Cukup telat, tapi saya ikut magang juga. Jadi sebenarnya bukan cara sih, sebenarnya mungkin ini sedikit curhat ya. Sebenarnya malah menjadi rasa penyesalan waktu itu, karena bukan penyesalan karena ikut organisasi dan ikut magang, tapi tidak bisa mengantisipasi waktu itu. Jadi ya agak sedikit tabrak-tabrakan ya. Walaupun pada akhirnya ya bisa berjalan kedua-duanya, cuman cukup chaos waktu itu keadaan di saya sendiri gitu. Mungkin kalau saya bisa balik ke masa lalu gitu, ya saya akan memetakan saya yang prioritaskan antara magang atau aktivitas di luar magang gitu. Kalau saya waktu itu prioritasnya adalah di magang gitu. Jadi seharusnya magang itu mungkin saya harus tahu magang ini apakah di dalam kota, apakah nanti akan dinas-dinas, karena ada beberapa magang yang harus ngikut ke luar kota kan. Benar. Tapi ada juga yang di dalam kota gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya magang di dalam kota, jadi masih bisa untuk tektokan di aktivitas. Cuman saya kalau misalkan di luar aktivitas, mungkin yang saya lakukan misalkan ya mau nggak mau saya harus terima konsekuensi, harus memotong salah satu antara magang atau aktivitas di luar. Karena saya nggak mungkin juga untuk apa ya istilahnya rakus gitu. Dua-duanya saya ambil, cuman dua-duanya ya nggak maksimal gitu. Sembrono, bahkan bisa merugikan. Misalkan saya lebih peduli magang, cuman tetap saya ambil organisasi. Tapi kan akhirnya menghambat gitu kan, menghambat organisasi itu sendiri kalau mau mengadakan, tapi saya nggak hadir gitu. Jadi memang mau nggak mau ya harus mengorbankan. Kalau misalkan
keadaannya itu berbentrokan dan nggak bisa diperbincangkan gitu. Kalau saya seperti itu. Oke Bang, ngomong-ngomong nih, pas sudah masuk dunia kerja, predikat cum laude itu emang ngaruh banget gak sih Bang? Terus kayak justru pengalaman dan soft skill itu bukan yang lebih dilihat gitu loh. Itu menurut Bang Erza gimana? Kalau dunia kerja, sebenarnya ini pertanyaan yang relevannya untuk para recruiter ya. Untuk menilai apakah sudut pandang mereka pasti lebih relevan ya dibanding saya. Cuman kalau dari saya sih, pasti predikat cum laude menjadi nilai tambah bagi para recruiter misalkan di perusahaan gitu. Cuman kita salah kaprah antara kita bisa masuk gerbang sama dengan kita masuk rumah gitu. Predikat cum laude itu saya analogikan seperti kita baru masuk gerbangnya aja gitu, tetapi kita belum bisa masuk rumahnya. Sehingga artinya kita kalau misalnya dapat predikat cum laude ya pasti udah, kalau dicek CV misalkan ya udah pasti lanjut gitu. Tetapi kan masih ada tahap-tahapan selanjutnya gitu. Dilihat apakah misalkan soft skill-nya itu diperlukan di perusahaan, diperlukan, diwajibkan, harus misalkan bisa menguasai komputer. Kalau misalkan predikat cum laude tapi nggak bisa, misalkan dia anggaplah menjadi seorang ya bagian legal corporate, dia bisa cum laude-nya bagus, cuman ternyata di perusahaan itu meminta mata kuliah tertentu untuk sebagai syaratnya, tetapi nggak terpenuhi ya mental juga pada akhirnya. Atau misalkan butuh sertifikasi gitu. Jadi ya jadi sebagai tiket gerbangnya aja kalau predikat cum laude, tapi belum bisa masuk sampai ke dalam rumah gitu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang. Yang paling sering bikin overthinking itu kalau ternyata kita nggak dapat cum laude, gimana sih caranya biar tetap percaya diri dan nggak minder sama teman-teman yang lain? Nah, karena kan pasti banyak nih ya Bang, orang-orang yang entah itu dari keluarga atau teman-teman yang berekspektasi kalau kita bisa dapat cum laude. Oke. Sebenarnya pertanyaannya ini kalau saya jawab cukup bias ya, soalnya alhamdulillah saya dapat predikat itu. Cuman kalau misalkan saya di posisi seperti itu, saya membayangkan aja ya, misalkan saya tidak dapat predikat itu, artinya kan saya tidak bisa memberikan hadiah kepada orang tua gitu. Ya mungkin ada penyesalan, stres gitu. Ya, seperti manusia pada biasanya lah, stres gitu. Cuman ya saya merasa, kalau stres mulu ya nggak bisa ngubah apa-apa sih, ya kan? Stres gitu, uring-uringan di rumah, ya nggak bisa ngubah apa-apa juga. Mungkin bisa, ya mungkin berikan waktu untuk stres apa, untuk waktunya stres, tapi memikirkan juga untuk langkah kedepannya. Misalkan ikut sertifikasi gitu. Itu sertifikasi itu sekarang cukup relevan di dunia kerja sebenarnya. Jadi ya IPK mungkin ya sebagai pintu gerbang kayak tadi di awal ya perbincangan ya, sebagai tiket masuknya aja. Cuman ke dalamnya butuh sertifikasi, butuh apa, soft skill, hard skill lah pokoknya. Misalkan pernah ikut magang, ikut organisasi lain-lain, sertifikasi, itu udah jauh-jauh lebih berharga daripada cuma IPK doang misalkan ya. Berorientasi kepada IPK sepertinya semakin kesini semakin ya menurun gitu di dunia kerja seperti itu. Oke, bener sih Bang. Kalau misalnya kita overthinking terus kan jadinya kita menghambat plan kita untuk kedepannya tuh. Jadi kayak kita nggak maju-maju. Betul. Untuk bahasa kasarnya ya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir sih Bang yang tadi. Langsung aja kali ya kita ke penutupan. Udah gak kerasa banget nih, kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak Bang Ezra udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini. Dan pembahasannya itu cukup insightful banget dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mungkin Bang Ezra mau ada closing statement untuk teman-teman FHUP atau audiens di IG Peradilan Semu? Mungkin ya sedikit pengalaman pribadi yang tadi dibincangkan kan ya. Mungkin ada beberapa yang bisa menjadi pertimbangan, tetapi tetapi jangan juga semua dimasukin. Oh ya, pengen ngikutin acaranya. Terkadang ada beberapa yang saran saya yang terlalu ekstrim gitu. Saya akui memang seperti misalkan tidak mau ikut remedial lah, pengen ikut-ikutan gitu. Jangan juga gitu. Dipertimbangkan juga ada beberapa poin yang ini cukup bagus untuk diikuti,
ini ya mungkin dihindari itu misalkan karena terlalu berbahaya misalkan atau terlalu ekstrim gitu. Untuk misalkan untuk para mahasiswa misalkan yang pengen kuliahnya fokus, terus organisasi jalan, magang juga jalan, saya berpesan untuk jangan sampai rakus sih, jangan sampai semua diambil tetapi tidak lihat limit diri, takutnya sakit kan, takut sakit, depresi gitu. Jadi malah tiga-tiganya misalkan yang dikejar malah pada berantakan gitu. Benar. Jadi ya dilihat aja limitnya gitu. Jangan juga sampai mengorbankan orang lain, ya kan? Jangan mengorbankan orang lain, pengen ngambil semua, yang fokusnya cuma 2, yang satu tersingkirkan, cuman dia tidak mau ngebuang karena dia pengen benefitnya, kan itu tidak baik ya, tidak bagus ya secara moral gitu. Kalau saya itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Ezra udah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini dan berbagi wawasan di podcast Peradilan Semu. Penjelasannya itu sangat insightful dan memberi wawasan banyak sekali untuk kita semua. Saya Cindy Ledianini selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu podcast hari ini terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa terus ya ikuti podcast Peradilan Semu FKM UP.